Lah harapan saya itu dengan adanya program Upland ini, ya, pengadaan bibit itu prioritaskan bibit lokal, varietas misalkan ya, varietas rubaruh atau varietas mana. Makanya ini harus diperluas, jangan hanya disentralkan di rubaruh begitu kan, tapi juga diperluas ke kecamatan-kecamatan lain. Halo, selamat sore. Kembali lagi dengan acara Celoteh Inspiratif. Alhamdulillah, ini sahabat saya, sahabat Farid ya, Mas Farid. Dia mau podcast lagi nih. Setelah kemarin bicara soal tembakau dan juga rokok ilegal, saat ini dia membawa misi baru ya, terkait program bawang merah yang disebut program Upland. Program ini yang mana Kabupaten Sumeneb merupakan kabupaten dari 13 kabupaten lainnya ya, 13 daerah lainnya se-Indonesia yang mendapat mungkin di Madura satu-satunya mendapatkan program ini. Oke, Mas Farid, terima kasih atas waktunya Mas Farid. Ini langsung saja, ini menurut Anda apakah program Upland yang sudah berjalan ini sudah sesuai dengan peruntukannya menurut Anda? Ya, pertama ya, ini kan program Upland ini hibah dana, sumbernya dari dana hibah kan, dari Kementerian Pertanian Pusat. Itu kalau nggak salah itu ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Sumeneb itu pada 2021. Di 2021 Jakarta, ya, di Jakarta. Lah untuk mendapatkan ini, berarti ini pada bupati sebelumnya ya, mulai sejak bupati sebelumnya apa? Enggak, Bupati sudah Fauzi. Bapak Ahmad Fauzi. Oh iya. Ini 2021. Lah untuk mendapatkan program Upland ini tidak semuanya daerah, kabupaten itu dapat. Makanya di seluruh Indonesia itu hanya ada 13 kabupaten. Salah satunya di Kabupaten Sumeneb. Ini tidak mudah, jadi itu harus proses proposal ya, proposal pengajuan program ini. Ini karena ini termasuk program unggulan. Kalau nggak salah kisaran dananya itu adalah 52 M ya, 52 M sekian. Ini program terpadu ya. Program terpadu itu ya tidak hanya di uang itu juga digerakkan dari infrastruktur dan sebagainya. Untuk infrastruktur saling menguatkan lah, saling menguatkan untuk menguatkan program ini, karena di Sumeneb saya amati itu juga booming terkait bawang merah. Jadi titik sentralnya kalau nggak salah itu di Kecamatan Rubaruh ya, di Rubaruh, di Desa Bangsoka kalau nggak salah. Di sana itu ini salah satu dari program Upland di sana, digerakkan di bawang ya. Tentu untuk meningkat, ini kan ada tujuannya program Upland ini, meningkatkan. Kira-kira apa tujuannya menurut? Tujuannya diantaranya itu adalah meningkatkan produktivitas pertanian ya, dan juga pendapatan petani. Jadi ini salah satu tujuannya dari dana yang 52 miliar ini untuk berapa? Untuk dana hibah ini Sumeneb dapat dari program Upland ini, Sumeneb dapat anggaran berapa? Kurang lebih 52 miliar 740 juta berapa begitu. Cukup besar ya. Lumayan besar. Itu ya, dimulai besar. Sejak tahun 2021 sampai makanya saya sampaikan tadi penandatanganan itu 2021. Sampai jadi, tahun berapa kira-kira ini? Kalau nggak salah ini kan berkesinambungan 2024. Harapan saya ini tidak hanya berhenti di 2024. Jadi kepala dinas di KPP ya, dia kepala dinas pertanian Kabupaten Sumeneb, itu tidak hanya cukup di 2024, tapi juga diperjuangkan untuk selanjutnya. Karena program ini, dana hibah ini sangat bermanfaat ya. Di satu sisi sangat bermanfaat kepada petani. Kira-kira menurut Mas Farid, manfaat apa yang didapat oleh masyarakat Sumeneb melalui program Upland ini? Yang anggarannya wah cukup fantastis kira-kira menurut saya. Ini lumayan ya, lumayan fantastis karena 52
sekian M. Ini Berdampak nggak kira-kira terhadap masyarakat Sumeneb ini? Dari tahun 2001 sampai saat ini sudah 3 tahun berjalan. Dampaknya bagaimana? Berdampak nggak kira-kira? dampaknya luar biasa sebenarnya dari sisi Positif kah? ekonomi ya, Atau positif. negatif? Ya. Dari sisi ekonomi positifnya itu meningkatkan memang produk dan produktivitas pertanian, petani. Ini kan disalurkan lewat poktan-poktan kan, lewat poktan-poktan. Kalau saya amati itu, saya akan terus memonitor program ini kan, Iya. memonitor. Itu disalurkan lewat kalau di bawang itu ya pemanfaatnya itu lewat poktan-poktan dan itu dilatih. Ini bagus sebenarnya, dilatih. Ya dilatih, ini ada pelatihannya. Jadi penerima misalkan 26 atau 20 poktan ini dilatih dulu. Bagaimana cara bertani bawang yang benar. Bagus ya. Cuma jangan lupa bibit ya. Dengan adanya program ini di bawang ya, pertanian bawang. Output itu juga penting. Begitu Pak Hilman. Output itu juga penting, artinya dalam proses pengadaan ini kan ada pengadaannya, pengadaan bibit bawangnya. Kira-kira udah sampean pengadaan bibit bawangnya selama ini pakai bawang varietas lokal atau gimana? Lah harapan saya itu dengan adanya program Upland ini ya, pengadaan bibit itu prioritaskan bibit lokal. Varietas misalkan ya, varietas rubaruh atau varietas mana. Makanya ini harus diperluas. Jangan hanya disentralkan di rubaruh begitu kan, tapi juga diperluas ke kecamatan-kecamatan lain. Oh, berarti menurut Mas Farid selama ini program Upland ini tidak merata Kabupaten Sumeneb? Tidak, saya amati tidak. Karena berarti begini. Hanya di sepengetahuan sampean hanya di Kecamatan Rubaruh begitu. Ya, yang santer itu termasuk pemberitaan panen raya bawang merah dan lain sebagainya itu kan di Kecamatan Rubaruh kan. Ini kan ada fasilitator desanya. Ini bagus program ini. Jadi ada pendampingnya, ada PPL-nya kan begitu. Saya kira ini terus dikembangkan. Cuman pemerataan pemanfaat ya, itu diperluas. Tidak hanya tersentralistik di Kecamatan Rubaruh, tapi juga di Kecamatan Ganding, di Kecamatan Bulu dan kecamatan lain yang juga punya lahan pertaniannya yang datarannya tinggi. Ya kalau bawang itu kan kalau ada di dataran rendah kan tidak bisa, sulit ya. Lah juga satu yang kedua, ini kan ada PPL, bagus itu sudah. Ya ada fasilitatornya, terutama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumeneb itu juga mencari momen yang bagus ya. Seperti sekarang ini kan tidak akan gagal. Tapi kalau musim curah hujan itu dicarikan solusi. Bagaimana orang bertani bawang itu bisa sukses. Ya, itu maksudnya. Juga dibutuhkan kontrol seperti Bapak Bupati Kabupaten Sumeneb juga memonitor ini program ini karena ini manfaatnya besar. Jadi manfaatnya besar, makanya saya sepakat ini terus dilanjutkan ya. Dilanjutkan, coba kontrol juga ke bawah ke para pemanfaat itu juga dimonitor begitu maksudnya, baik itu lewat di KPP ya kan, lewat BPP ya, BPP yang di kecamatan-kecamatan itu, balai lewat penyuluh kan ada PPL-nya setiap desa itu kan itu juga dikontrol. Jadi menurut saya terkait program Upland ini sudah bagus, cuman pemanfaatnya itu diperluas, jangan hanya tersentralistik di Rubaruh saja. Takutnya ini kan kecemburuan sosial ya. Oh, bukan hanya orang Rubaruh yang bisa menanam dan merawat bawang kan begitu. Berarti semuanya harus dikasih peran ya. Iya, tapi juga harus hati-hati pemerintah, terutama ini Kepala Dinas Pertanian dan juga PPL-nya yang membidangi di bawang ini kan. Ini harus jeli dan peka juga, cari memang lokasi-lokasi yang memenuhi syarat kan begitu. Ya seperti di Buluto kan ada tataran tingginya juga, di Saronggi, di Ganding, kemudian di Gulu-Gulu. Ini besar loh dananya ya, 52 miliar sekian. Makanya ini harus tambah, walaupun itu ini kan program terpadu Pak Hilman ya. Jadi harus tidak hanya selama ini menurut fokuskan Alsintan juga begitu kan, alat-alat pertanian sebagai penunjang terhadap pertumbuhan produktivitas pertanian di Kabupaten Sumeneb. Ya, ini lebih spesifik ya. Menurut sampean
program ini berjalan mulus nggak di Sumeneb? Berjalan mulus dalam artian gimana? Nah, maksudnya gini, ini kan kemarin tuh banyak yang sempat ada yang aksi demo terkait bahwa panen raya ini itu hanya simbolis dan ternyata harganya sekian, tapi yang faktanya sekian begitu. Maksud pertanyaan intinya gini, apakah program Aplen ini mempengaruhi terhadap harga bawang merah di Kabupaten Sumeneb? Karena rata-rata di bawah berdasarkan informasi masyarakat harganya agak nyampe 20. Nah, mungkin dengan program Aplen ini bisa diangkat. Ini selama 3 tahun ini program ini. Ya, bawang ini kan memang unik ya. Ketika musim bawang pasti murah kan begitu. Ketika masa panen, ya masa panen bawang itu murah. Tapi ketika langka, ya ketika langka itu pasti mahal. Bibitnya saja lebih 35.000, bahkan ada yang 50.000 kan begitu ketika langka lah. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini ya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumeneb dan juga apa namanya PPL-nya dan pengurus-pengurusnya itulah untuk cerdas ya dan cermat ya, jangan sampai walaupun ini ada program bawang itu harga bawang itu anjlok anjloknya. Saya kira kalau harga 17.000, 15.000, 20.000 itu masih murah menurut saya. Makanya saya usulkan dengan adanya program Aplen ini dari dana hibah yang sekian miliar itu, ini dimanfaatkan betul oleh pemerintah. Ya artinya apa? Produktivitas dalam artian pembibitannya harus produksi dari lokal lah, utamakan dari lokal, dari Kabupaten Sumeneb sendiri. Di program ini, program Aplen ini program unggulan kan. Apakah kualitasnya bagus menurut sampean yang dihasilkan oleh program Aplen ini? Nah, makanya di situ harus jeli. Bicara kualitas ini. Ya, kan? kualitas ya. Selama ini kualitasnya bagus atau gimana? Hasil program ini. Kalau saya tidak bisa mengatakan kualitasnya super bagus misalkan. Artinya begini, kualitas yang dihasilkan itu kembali kepada juga apa namanya bibitnya. Jadi bibit-bibit itu jangan asal beli varietas ya. Jadi memang harus cari varietas unggulan. Kalau bisa ya diproduksi dari hasil itu. Contoh varietas baru misalkan itu bagus ya itu. Makanya varietas itu biar juga sama-sama merasakan ya para petani yang lain yang ada di Kabupaten Sumeneb, tidak hanya di baru. Biar muncul nanti varietas Kecamatan Ganding, desa apa begitu kan? Gadu ya, Gadu Barat, Gadu Timur. Itu yang paling luar biasa menanam pengusaha-pengusaha bawang ada di sana juga kan, di Kecamatan Ganding. Lah, juga di Kecamatan Gulu-Gulu itu ada di area-area pegunungan itu di dataran yang tinggi. Persoalan kualitas yang menentukan itu di proses pengadaan bibitnya. Makanya saya tidak setuju ketika bibit ya dalam program itu mendatangkan dari luar lokal, dari luar Madura lah, dari luar lokal lah, dari luar Sumeneb misalkan, dari luar Sumeneb. Ya, setuju itu. Oleh karena itu, dengan adanya program ini dimaksimalkan betul. Emal-eman loh, ini dana hibah loh, 52 miliar. Makanya saya minta jangan hanya mencukupkan di 2024, tapi juga harus berkesinambungan. Kalau bisa Sumeneb di periode selanjutnya juga dapat lagi. Begitu ya? Iya. Nggak, maksud saya ini gini Mas Farid. Hasil dari program ini sejauh pengamatan Anda bagus enggak kualitasnya? Maksudnya bukan yang diharapkan kualitas, tapi yang sudah berjalan ini menurut Anda bagus enggak? Menurut saya itu masih 50-50 ya. Ada yang bagus karena petani bawang itu kan ada yang sukses, ada yang tidak. Ketika kena hujan sulit. Jadi kualitas bawang itu juga kita harus imbang lah. Kita harus profesional. Penentunya adalah juga musim itu. Ketika musim hujan bisa tidak bagus. Tentunya kan begini Mas Farid, ini program yang luar biasa. Ya. Dari beberapa ribu kabupaten dan daerah di Indonesia, hanya 13 loh, ini 13 kabupaten termasuk di Sumeneb yang dapat program ini. Harusnya yang dihasilkan di program ini harus berkualitas betul. Ya apa bedanya kalau misalnya kualitasnya sama dengan petani-petani lokal? Berarti gagal dong program ini.
Kalau Tidak. kualitasnya tidak bagus. Iya, ya. Tapi ini begini, yang lebih ditonjolkan ini kalau menurut saya itu lebih kepada pemerataan sosialnya, imbas, dampak dari ini itu yang paling penting. Artinya jangan hanya Berdampak bagus enggak? untuk sekarang ini masih saya tidak bisa mengatakan ini bagus, ini tidak bagus ya. Tapi programnya kan terus jalan ini kan. Lah, makanya dampaknya itu yang dimaksud dampak itu diperluaslah pemanfaatnya. Jangan hanya tersentralistik di satu kecamatan, dua kecamatan, jangan. Jadi biar masyarakat Sumeneb, Termasuk di kepulauan berarti ya harus. kalau memang ada memenuhi syarat, misalkan, ya kan. Tapi kan ini tidak hanya di Bawang saja kan, tapi ini untuk Alsintan dan lain sebagainya. Makanya untuk program Bawang ini, kalau usul saya itu Bukan apa namanya diperluas lah. upland ini ya. Upland ini diperluas, ya kan, di Kecamatan Ganding, di Kecamatan apa Gulu-Gulu, di Kecamatan Lenteng dan seterusnya. Cari yang memang area dataran tinggi. Ini hektaran loh, ya, tidak hanya ribuan tapi ini hektaran, ya kan, tapi ini hektaran. Makanya ini berlipat ganda. Ya, saya baca sebelumnya itu di informasi-informasi itu, pemberitaan itu Luar biasa. luar biasa. Pemberitaannya ya luar Ya, biasa. jangan hanya semoga Faktanya gimana faktanya? tidak hanya branding ya. Iya. Nah, makanya untuk tahu fakta yang sebenarnya ya kita diperluas ini. Oh, begitu. Bagaimana outputnya? Ini output yang dibutuhkan dari program ini adalah hibah kan, ya kan? Harusnya merata Kabupaten Sumeneb ya. Merata, harus merata. Ini diupayakan merata. Terutama ini kontrolnya, ya, kontrol. Ini juga dari inspektorat di sini, kemudian dari pemerintah, ADKPP sendiri, Kepala Dinas Pertanian sendiri, melalui BPP ya, di kecamatan-kecamatan itu untuk monitor itu kepada poktan-poktan pemanfaat dari program Upland ini. Artinya jangan ditinggal setengah diurus lah. Tapi ini betul-betul dimonitor. Ini eman loh ya. Makanya saya berharap ini dapat terus Sumeneb. Iya. Nah, tentu ini tidak mau mendapatkan program Upland ini tidak dapat, harus bersaing kan. Betul. Bersaing betul. Makanya dari seluruh Indonesia hanya 13. 13. Berarti termasuk hebat ini kemudian. Iya, Kabupaten Sumeneb ini termasuk hebat. Nah, Dengan cuma yang disayangkan ya tidak merata program ini ya. iya, diperluas lah, diperluas. Karena ini kan ada pendampingnya, ada pengurusnya lah istilahnya ini. Iya. Ada pengurusnya di tingkat desa itu ada, di tingkat kecamatan itu ada. Bahkan kalau nggak salah itu di tingkat kabupaten juga ada kan. Ya, intinya program ini harus dirasakan oleh semua masyarakat petani di semua kecamatan. Ya minimal 60%, 70% lah merasakan dari dampak program ini. Kan begitu kan. Iya. Biar tidak hanya berputar di 1-2 kecamatan saja ini. Iya. Potan boleh. Oke, ya itulah ya beberapa hal yang disampaikan oleh Mas Farid selaku aktivis Keluar Jebolan Jawa Timur. Semoga bermanfaat. Ya mungkin ada statement akhir di Mas Farid untuk masyarakat petani di Kabupaten Sumeneb terkait program Upland ini. Ya, saya sederhana saja, singkat, padat ya. Jadi kepada Kepala Dinas di KPP Kabupaten Sumeneb, Pertanian Kabupaten Sumeneb, juga Bapak Bupati Kabupaten Sumeneb, dampak dari program Upland ini diperluas pemanfaatannya, ya. Artinya tidak hanya tersentral di 1-2 kecamatan, tapi diperluas ke kecamatan-kecamatan yang lain. Tapi juga yang memenuhi syarat. Kita harus profesional kan begitu. Iya. Bayangkan program Upland ini sangat bermanfaat dan menguntungkan kepada petani dan juga pemerintah Kabupaten Sumeneb. Oke, siap. Terima kasih Mas Farid atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dah.